Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Mengucap syukur, puji nama Tuhan kita dapat berkumpul di tempat ini kembali. Kita dapat beribadah bersama-sama di rumah Tuhan. Pagi ini cuacanya cerah, semuanya dalam keadaan yang sehat, amin. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara, kita bersatu terus sejenak. Mari rasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu, buat karya-Mu dalam hidup kami Tuhan. Layakan kami di tempat ini Tuhan. Kami mau bawa kerinduan kami mau bawa sembah kami di tempat ini. Mungkin banyak dari kami yang datang dengan beban yang berat, hati yang lelah Tuhan. Tapi kami mau tetap bersyukur, kami membawa kerinduan kami. Sebab dalam kemohan kami, kuasa-Mu sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau tetap mengejar hadirat-Mu Tuhan. Mari buka hati-Mu Bapak Ibu Saudara. Naikkan sembah-Mu bagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Sama-sama katakan. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku.
tinggikan, Kau yang layak kami sembah itu. Kau yang Mari sama-sama katakan dengan kerinduan. wajahmu mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Kami bawa sembah kami. Membawa sembahku, Kami menyatakan betapa besar Engkau. menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Memandang wajah-Mu Tuhan. Mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Kami bawa sembah kami. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Mengejar hadir. Mengejar hadirmu dalam hidupku. Mengejar hadirmu dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami ucap syukur Tuhan buat kasih setiamu, buat karyamu yang begitu besar buat kami. Terima kasih Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan kami mau beribadah, biar Tuhan yang berkati Tuhan dari awal hingga selesai. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu, sama-sama katakan amin. Shalom. Boleh sapa kiri kananmu, salam minimal 5 orang, katakan kamu keren hari ini. Mari kita sama-sama masih mau memuji Tuhan, kita mau bersorak-sorai buat Tuhan. Lambaikan tanganmu, semuanya siap memuji Tuhan, amin. Amin, kita mau naikkan pujian, ajarku berdiam. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling
saat ku berbalik temukan cintamu, di sana kau menanti untuk bawaku lagi sekutu dalam damai yang sejati. Kita sama-sama lambaikan tangan. Oh, ku nambah hatimu. Oh, inilah rinduku, hidupku hanya untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menciptakan kasihmu, agar ku berdiam dekat di hatimu. Hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menciptakan kasihmu, agar ku berdiam dekat di hatimu, agar ku berdiam dekat di hatimu, agar ku berdiam dekat di hatimu. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan, amin. Kita mau nyanyikan pujian kita, naikkan syukur kita, sebab kuasanya besar selama-lamanya, amin. Let's go, bersyukurlah. Haleluya, ku
Tuhan. Mari persiapkan hatimu Bapak Ibu Saudara. Kita mau sembah Dia lebih dalam lagi. Kami bermazmur buat Engkau Tuhan. Kami menyatakan kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggi kasih-Mu.
beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Tuhan yang Maha Mulia. Kemuliaan-Mu mengatasi langit. Langit di atas segala langit. Engkaulah Tuhan yang layak untuk disembah, dipuji, dan dimuliakan. Kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu, serta beribadah kepada Tuhan pagi hari ini, juga mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa, kami sekali lagi membuka hati kami untuk kebenaran firman Tuhan yang akan ditaburkan oleh hamba-Mu yang Tuhan sudah tetapkan pada pagi hari ini. Karena itu Tuhan, kami membuka hati kami dan Tuhan menjamah, mengurapi hati kami supaya hati kami bagaikan tanah yang subur, sehingga benih firman-Mu itu boleh bertumbuh, berakar dan berbuah-buah lebat di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang Tuhan sudah tetapkan untuk menyampaikan firman-Mu, menjadi juru bicara-Mu, menyampaikan isi hati-Mu. Tuhan, kami percaya Engkau sudah sedang dan terus mengurapi dia, dan sehingga Tuhan hari ini Tuhan akan memakai dia menjadi alat yang hidup di dalam tangan-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengikat setiap orang kuat atas setiap pribadi kami, orang kuat atas gedung gereja ini, atas orang kuat atas DKI Jakarta Raya, Pulau Jawa, bahkan seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Orang-orang kuatnya kami nyatakan terikat terbelenggu Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah Tuhan, Roh Tuhan, Roh Kudus terus menguasai hidup kami, mencengkram hidup kami Tuhan, sehingga hari ini kami boleh duduk dengan tenang, menenangkan jiwa kami untuk mendengar Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengar dan menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Yang siap mendengar dan menerima kebenaran firman Tuhan katakan bersama-sama, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan. Semua sehat, kita bisa hadir beribadah bersama-sama Bapak Ibu. Pagi hari ini firman Tuhan sebenarnya hambanya ini bukan orang asing ya. Beliau juga sering datang dalam ibadah-ibadah tempat kita. Walaupun memang hari ini untuk pertama kali ya menyampaikan firman Tuhan untuk kita, tetapi hambanya ini tidak asing buat kita. Pendeta Madia Yustin Anugrah itu istri dari Lisa ya, suami dari Lisa, terbalik mulu. Suami dari Lisa mana? Lisa mana Lisa? Oh iya itu ya. Mantu dari Pak Yohanes dan Ibu Lina. Oh, lengkap ini ya. Apa namanya? Perkenalannya ya. Pokoknya bukan orang asing buat kita, bukan orang baru, tetapi memang baru pertama kali. Tapi saya percaya kita akan diberkati oleh Tuhan melalui hambanya pada pagi hari ini. Saya mempersilahkan Pendeta Madia Yustin untuk melayani menyampaikan firman Tuhan. Ya, shalom, selamat pagi. Pertama-tama terima kasih untuk Tuhan Yesus yang juga pasti mempercayakan saya untuk bisa melayani tempat ini, karena kalau bukan seizin Tuhan pasti saya juga tidak bisa berdiri di hadapan saudara. Dan terima kasih untuk Bapak Gembala Sidang, Pendeta Nengah, dan Tante juga Om senior saya, Om Gembala Senior Pak Opa Abdul Halim, dan juga Oma. Terima kasih untuk kesempatannya dan juga setiap pengurus yang ada. Salam kenal. Kalau yang belum kenal,
Nama saya Justin Anugrah. Mungkin boleh slide-nya ya. Saya jadi tegang ini. Jadi GBI Peniel. Next boleh. Oh tadi ada ininya ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Justin Anugrah. Saya puji Tuhan tahun lalu 2025 itu dipercayakan Tuhan untuk menjadi pendeta Madya. Sebelumnya pendeta Pratama itu dari 2020. Tadi ketemu sama Oma Abdil, wih udah jadi pendeta ya. Saya juga mikir benar juga ya, saya juga kaget juga tiba-tiba jadi pendeta gitu saudara ya. Tapi semua pasti atas izin dan rencana Tuhan dalam kehidupan saya. Saya sudah menikah tahun 2017 dengan Lisa. Lisa adalah salah satu jemaat di tempat ini, Bapak Ibu Saudara. Dan di pernikahan kami juga kami sangat beruntung dilayani oleh Opa Abdil Halim. Kami dikatekisasi dan dipemberkatan juga oleh Opa Abdil Halim di tempat ini. Lalu kami dikaruniai 2 orang anak, Joan dan Josia. Lalu saya juga melayani di GBI Amanat Agung, Bapak Ibu. Menjadi tahun ini puji Tuhan dipercayakan kembali menjadi gembala pelaksana. Jadi tahun lalu, 2 tahun lalu saya dipercayakan menjadi wakil gembala, tapi Tuhan kasih kepercayaan yang lebih. Saya percaya saya dimampukan saudara, bukan karena saya mampu, bukan karena saya qualified, tapi karena Tuhan yang memilih, maka Tuhan akan memperlengkapi. Amin. Lalu saya juga masih bekerja di bidang film marketing dan produser. Jadi film marketing itu bagaimana kami bekerja mempunyai strategi, film itu bisa ditonton oleh banyak orang. Orang bisa datang ke bioskop untuk nonton film yang saya kerjakan. Lalu juga saya produser film yang kami masih develop, karena sebelumnya saya bekerja di perusahaan media. Ini juga kenapa mungkin Om Nengah bilang saya bukan orang asing, karena hidup saya pribadi, hidup gereja kami sangat berhubungan sama GBI Cibunar. Jadi kalau Pak Gembala kami bilang, Ko Johan, kalau nggak ada GBI Cibunar, mungkin GBI Genesaret atau GBI Amanat Agung tidak ada gitu. Jadi jalannya berbeda, tapi karena ada GBI Cibunar, maka pelayanan kami pun ada. Dan hidupan saya juga sama, saya mendapatkan istri yang terbaik dari Tuhan juga dari GBI Cibunar. Amin ya saudara ya. Ini memang bibitnya tuh sangat berkualitas. Karena ada istri saya. Ya, jadi waktu itu juga pertemuannya saya udah juga bersahabat dengan Yusak. Saya nggak tahu dia anggap saya sahabat atau tidak. Tapi saya anggap dia teman dekat saya. Dan kebetulan pada saat itu kami mengadakan ibadah gabungan di gereja kami di Hotel Jatra kalau nggak salah di daerah Bandengan gitu ya. Dan kebetulan Ko Yusak ini mengundang dari Youth GBI Cibunar, dan saya melihat wah ada jodoh saya di situ. Jadilah pertemuan pertama saya dan istri saya Lisa, dan sampai sekarang tiba-tiba anaknya udah 2 saudara. Udah sekolah, anak saya yang pertama umur 8, yang kedua umur 4. Jadi segitu perkenalannya saudara. Dan ya tadi saya udah bilang ya, saya kerja sebelumnya di MNC Group. Saya juga bekerja sama-sama dengan anaknya Om Nengah, yaitu Nike atau Grace. Beda 1 lantai aja saudara. Jadi kita kadang-kadang saya naik tangga, naik ke lantai dia, kadang-kadang beliau turun nyamperin saya gitu ya. Kadang-kadang ada titipan soalnya dari Lisa. Ada titipan, jadi kami bertemu di kantor. Beda lantai aja, dia lantai 10 kalau nggak salah, saya lantai 9. Tapi puji Tuhan sesuai dengan rencana Tuhan kami udah nggak di MNC Group lagi. Nike udah lebih dahulu pindah kapal, dan saya baru resign dari MNC itu Januari akhir. Jadi sekarang dipercayakan Tuhan untuk mengelola satu usaha bisnis sendiri bareng sama koko saya yang udah pasti lebih terkenal dari saya kalau saudara tahu ya. Dia Cameo Project, juga main film. Jadi namanya Martin Anugrah. Kami berdua namanya sama-sama Anugrah. Kenapa? Karena papa saya namanya Daniel Theophilus sebenarnya. Harusnya saya namanya Theophilus, tapi papa saya namain saya Anugrah. Kenapa? Karena papa mama saya
10 tahun tidak dapat anak dan 3 kali keguguran. Dan dokter udah bilang, Bu, ini udah gak boleh hamil lagi karena udah 3 kali keguguran. Tapi suatu saat papa saya dapat impresi yang kuat daripada Tuhan, carilah maka engkau akan mendapatkan, ketoklah maka pintu akan dibukakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Dan papa saya bilang, Tuhan apakah ini juga mengenai anak? Dan Tuhan bicara kuat di dalam impresinya, iya juga tentang anak. Dan 10 tahun mereka gak dapat anak dan 3 kali keguguran. Puji Tuhan, dia bilang sama mama saya, kita akan dapat anak mah. Wih, mama saya kaget, kenapa nih? Tuhan berbicara melalui ayat ini dan impresinya kuat, kita akan mendapatkan anak. Dan gak lama setelah itu tahun depan, lahirlah koko saya tahun 83, Martin Anugrah, karena anak merupakan anugerah daripada Tuhan, harusnya kita gak dapat, tapi papa mama saya dapat. Lalu 85 hadirlah saya, Justin Anugrah. Itu kira-kira kesaksian dari saya. Kita mau belajar firman Tuhan, sama-sama belajar karena ketika saya mempersiapkan firman Tuhan pada hari ini pun saya banyak belajar saudara. Amin, siap saudara? Amin ya. Kira-kira waktunya sampai jam berapa Om? sampai sore lagi ya tante bilang ya. Ya saya coba akan percepat. Di dalam 1 Samuel 30 ayat 6b. Ya kalau saya ini dibantu ya. Menjadi ayat yang kita bahas untuk hari ini di dalam 1 Samuel 30 ya Bapak Ibu. Boleh kita baca bersama-sama di dalam 1 Samuel 30 ayat 6b. 3, 2, 1. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Jadi tema bulan ini atau tema hari ini adalah tentang resilience atau bahasa Indonesia resiliensi. Mungkin jarang kita gunakan dalam kehidupan kita. Kamu harus resilient dong, gitu. Jarang ya. Tapi mempunyai arti yang sangat baik, sangat bagus, yaitu adalah kapasitas mental atau kemampuan seseorang untuk bangkit, beradaptasi dan pulih dengan cepat setelah menghadapi tekanan, kegagalan, trauma dan situasi sulit. Jadi di sini bukan dibilang bahwa resiliensi itu orang yang nggak pernah jatuh, orang yang tidak perlu berubah atau tidak pernah tersakiti, tetapi ini seseorang yang bisa bangkit, bisa beradaptasi dan bisa pulih. Bisa pulih artinya apa? Dia pernah terluka, dia pernah tersakiti oleh orang lain. Di sini siapa yang belum pernah tersakiti? Saya mau belajar sama dia. Karena kita di dalam hidup ini pasti pernah tersakiti, pernah terluka dalam kehidupan kita. Atau kita pernah jatuh, kita pernah berhadapan dengan masalah. Dengan cepat, resilient ini, dia bisa dengan cepat menghadapi tekanan, kegagalan, trauma, dan situasi sulit. Jadi judul yang hari ini boleh kita bahas adalah kuat dalam masalah. Jadi bukan hidup tanpa masalah, tapi kuat dalam masalah. Mungkin kerinduan kita semua, Tuhan jauhkan kami dari masalah, kalau bisa gak ada masalah Tuhan. Enak sekali hidup kami. Tapi kenyataannya adalah di dalam hidup kita menerima masalah. Bahkan di dalam Mazmur berkata bahwa banyak kemalangan orang benar, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Jadi kehidupan kita bukan tanpa masalah, tapi ada masalah yang harus kita hadapi dan kita harus kuat di dalam hidup ini. Sama seperti Daud, ketika Daud bilang, dan Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, itu bukan ketika dia lagi menang perang saudara. Kalau kita baca di dalam 1 Samuel 30 nanti, dia sedang di titik terendahnya. Dan bahkan dia mau diancam oleh tentaranya sendiri untuk dibunuh, dilempari batu. Kenapa? Kita baca saudara, di dalam 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 2. Sebelumnya ini, jadi perjalanan Daud, mungkin background story-nya adalah Daud dan pasukannya itu baru saja sedang perjalanan dari negeri Filistin. Lalu mereka, ini agak miring ya, karena kalau saya tegak agak nggak kelihatan. Dia punya tempat itu, perkemahan Daud adalah di Ziklag. Ziklag itu ada di sebelah kanan, Bapak Ibu. Ada Ziklag,
Ini agak miring sedikit, maaf ya. Lalu diserang oleh bangsa Amalek, yaitu dari bawah. Jadi bangsa Amalek menyerang Ziklag. Ya, jadi kira-kira background story-nya atau map-nya itu seperti ini saudara. Jadi Ziklag, lalu ada tanah Amalek. Di tengah-tengahnya itu ada sungai. Nah, nanti kita bahas. Dalam 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 2, ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, jadi ini perjalanan Daud dan pasukannya dari tanah Filistin, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Jadi ketika Daud dan pasukannya pergi, jadi perkemahan Daud istilahnya kosong karena hanya ada keluarga dari prajurit dan perkemahan daripada Daud dan pasukannya. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya kemudian meneruskan perjalanannya. Jadi Daud ketika kembali dari tanah Filistin bersama pasukannya, dia melihat tanah Ziklag yang menjadi tanah kediamannya terbakar habis. Mungkin kalau kita lihat di dalam kalau sebuah film atau apa ya, kita lihat ada ketika Daud mau kembali dari tanah Filistin, kenapa ada asap terbakar? Tempatnya udah ada asap yang tebal, terbakar habis. Ketika dia mendekat, orang-orang udah gak ada, istrinya udah gak ada, pasukannya juga melihat rumahnya terbakar, kemahnya terbakar, istrinya udah gak ada, anak-anaknya udah gak ada. Bayangkan saudara, bahkan sampai ditulis di Alkitab, mereka sampai tidak bisa menangis lagi. Saking berdukanya, mungkin air matanya udah gak ada lagi, saking mereka menangisi kejadian ini. Jadi ketika Daud menguatkan dirinya atau hatinya kepada Tuhan, itu ketika dia di dalam keadaan yang paling lemah sekalipun. Yang pertama, saat hidup menghadapi masalah, kuatkanlah hatimu di dalam Tuhan. Saya bikin di sini bukan yang lain. Karena kita kadang sebagai manusia, kita langsung mikir siapa orang yang bisa nolong kita. Wah, saya ada masalah nih, langsung siapa ya kira-kira ya? Oh, dia bisa nolong nih, dia bisa nolong nih. Oh, kira-kira temennya dia bisa nih, mau gak ya nolong saya gitu ya. Tapi kadang-kadang kita tergoda untuk mengandalkan manusia. Tetapi di sini Daud, dia mencari kehendak Tuhan. Dia menguatkan hatinya di hadapan Tuhan. Jadi bukan mengandalkan yang lain. Saat hidup menghadapi masalah, justru hati kita kuat di dalam Tuhan. Saya ingat tahun baru ini, tahun 2026, tanggal 2 Januari, Bapak Ibu Saudara, kebetulan saat itu kami baru pulang dari berlibur, dan kami mampir ke rumah papi maminya Lisa, yaitu di Tebet. Jadi kami rumahnya di Kemayoran, kami mampir sebentar untuk kami kasih oleh-oleh saudara, lalu kami bawa mochi. Mochi itu anjing kecil punya kami titip di Tebet kalau kami keluar kota, kami jemput. Tapi ketika kami jalan pulang, kami melewati jalanan yang sudah saya sering lewati karena ketika kami berpacaran dan kami mempersiapkan pernikahan, saya sering pulang pergi Kemayoran Tebet itu saya melewati jalan itu, yaitu Manggarai. Jadi ada stasiun Manggarai. Kami kaget ketika itu kan tanggal 2 Januari. Saya kaget ketika kami melewati itu, kami sekeluarga, saya, istri saya, Joan ada di depan, Lisa di belakang, dan Josia dan juga Mochi. Saya kaget ketika saya lewati stasiun Manggarai itu, baru mau masuk terowongan bawah, saya lihat di depan ada kembang api, saudara. Pertama kali saya lihat itu, karena saya cukup polos orangnya, saya pikir, oh orang masih main kembang api. Karena masih 2 Januari nih, masih tahun baru. Ternyata yang terjadi adalah, saya kaget ketika kembang apinya itu bukan diarahkan ke atas, tetapi saling mengarahkan, saudara. Jadi ada kerumunan orang, saling mengarahkan kembang api. Lalu saya kaget, dari belakang ada yang muter-muter bawa parang panjang sekali, saudara. Saya baru ngeh, ya Tuhan, ini lagi tawuran. Jadi saya bilang ke Joan, ada kembang api. Saya pikir itu orang main kembang api kan. Tapi ketika saya lihat, loh kok ini pada bawa senjata-senjata tajam ya. Saya langsung, Tuhan,
tutup bungkus keluarga saya. Karena saya paling depan saudara. Jadi di depan mobil saya ini udah gak ada lagi. Jadi saya paling depan, nonton live, orang tawuran. Waduh, saya pikir apa maju ke depan gak ya? Maju ke depan masih selamat gak nih ya? Saya cuma berpikir itu, kalau saya maju ke depan mereka mau misi-misi gak ya? Kayaknya enggak deh gitu ya. Terus saya berdoa, Tuhan tolong. Saya cuma bisa berdoa, Tuhan tolong, darah Tuhan Yesus, darah Yesus. Lindungi kami Tuhan, lindungi kami. Johan udah takut, saya suruh tutup mata gitu ya, gak ngelihat tawuran itu di depan kami. Lalu saya pelan-pelan mundur. Tapi namanya tawuran kan mereka kan gak ngelihat orang ya, pokoknya mereka kabur kemana aja, mereka lemparkan kembang api itu ke arah mana aja, terserah mereka gitu. Dan saya berdoa, Tuhan tolong lindungi. Saya cuma takut ke mobil saya, lalu mobil saya bisa terbakar saudara. Karena saya pernah lihat gitu ya, ada mobil yang terbakar kena kembang api gitu. Saya cuma berdoa, Tuhan tolong. Saya gak tahu kejadiannya bagaimana, yang pasti saya berusaha untuk mundur. Di belakang saya juga banyak mobil, mundur semua. Akhirnya puji Tuhan, kami sekeluarga selamat tanpa kekurangan satu apapun. Dan kami kembali sampai rumah gitu. Dan saya percaya itu Tuhan yang tolong. Balik lagi, saya gak minta ada masalah itu saudara. Tapi kadang-kadang kita masuk ke sebuah perjalanan, tiba-tiba ada masalah di depan kita. Yang kita gak undang. Di sini gak ada yang mau undang masalah, undang dong masalah gitu, gak ada. Tapi ketika ada masalah itu, siapa yang kita cari pertama? Saya berharap kita semua bisa mencari Tuhan di pertama. Jadi doa bukan jalan terakhir. Kadang-kadang kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, suka sedih saudara. Kenapa? Kita dikasih taunya itu kalau udah parah banget. Jadi saya, ketawa ya Tony pengalaman ya. Memang hamba Tuhan gitu, kadang dicari ketika masalahnya ini udah di ujung. Padahal saya menganut prinsip lebih sedia payung sebelum hujan. Jadi sebelum ada masalah itu, bolehlah diajak kita konseling hamba-hamba Tuhan ini. Jadi jangan sampai, udah parah banget nih baru kita. Ya kita tetap layani kok, tenang aja saudara. Hamba-hamba Tuhan tetap melayani seberapapun masalah saudara, kami tetap melayani. Tetapi alangkah lebih baiknya kalau kita mencari Tuhan, atau kita mencari kehendak Tuhan, kita mencari hamba Tuhan, ketika masalah itu mungkin masih kecil. Gitu saudara. Jadi kita pun berdoa sama Tuhan, jangan udah, waduh Tuhan, saya udah cari solusi kemana-mana ke teman saya, tapi saya gak nemu solusi. Tuhan bilang, ya memang gak bisa. Harus aku yang kasih solusi, harus Tuhan lah. Jalan Tuhan lah yang nyata di dalam kehidupan kita semua. Jadi saat hidup menghadapi masalah, kuatkanlah hatimu di dalam Tuhan. Ada sebuah ilustrasi, sebuah pohon besar yang berdiri saat badai. Ini sedang badai, tapi pohon ini bisa berdiri kuat karena apa? Karena akarnya yang masuk ke dalam tanah. Kalau kita lihat Daud adalah orang yang sangat berakar sama Tuhan. Kenapa? Karena ketika dia masih bekerja, menjaga domba papanya, yaitu Isai, dia ada hubungan sama Tuhan. Daud berhubungan sama Tuhan. Dia sering menyanyi-nyanyikan mazmur untuk Tuhan. Badai tidak membuat akarnya muncul. Jadi pohon itu bukan ketika badai akarnya muncul. Akar itu udah ada. Badai hanya membuktikan seberapa dalam akarnya. Jadi masalah hidup saudara itu membuktikan iman saudara. Badai dalam kehidupan saudara, sakit penyakit dalam kehidupan saudara membuktikan seberapa iman saudara. Tantangan di dalam pekerjaan, tantangan di dalam keluarga membuktikan seberapa besar atau seberapa dalam iman saudara di dalam Tuhan. Masalah tidak menciptakan iman. Jadi masalah dalam kehidupan kita nih enggak tiba-tiba, wah kita jadi beriman nih karena masalah. Enggak. Tapi masalah memperlihatkan di mana kita berakar. Di dalam 1 Samuel 30 ayat 8. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman, dan Tuhan menjawab Daud, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Yang kedua, poin yang kedua adalah sebelum bertindak, berdoa dan ikut cara Tuhan. Daud gak serta-merta, aduh Tuhan,
Gimana nih, kita kejar aja langsung karena emosi ya. Dia nggak tahu nih pasukan saya kan hebat sekali. Pasukan Daud ini sangat ditakuti, saudara. Makanya orang Amalek ini sebenarnya nekat. Dia ini menjarah tempatnya Daud ini, dia nekat karena Daud ini dan pasukannya sangat terkenal, luar biasa. Daud nggak tiba-tiba, ayo kita langsung kejar. Tapi Daud bilang apa? Dia cari Tuhan. Dia bilang, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Apa akan dapatkah mereka kususul? Dan Tuhan menjawab langsung, kejarlah sebab sesungguhnya engkau dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Jadi Daud fokus kepada Tuhan, bukan fokus kepada masalah. Banyak dari kita atau saya sendiri, saudara, kadang-kadang tergoda untuk fokusnya sama masalah. Bagaimana kita bisa mecahin masalah ini sih? Bagaimana kita bisa keluar dari masalah ini? Ya kan mungkin kita semua juga sama ya. Kita sedang dalam sakit penyakit, tapi kita tanya Tuhan, Tuhan kapan saya sembuh gitu ya. Ada orang di gereja kami yang sakitnya cukup parah, saudara. Seorang wanita, dia sakit kanker. Lalu pada saat dia sudah bertahun-tahun sakit, dia akhirnya berdoa sama Tuhan, Tuhan, apa mau Tuhan di dalam sakit ini? Sebelumnya dia berusaha, aduh Tuhan gimana sembuh dan lain sebagainya. Dan pada saat itu Tuhan gak menjawab, tetapi ada satu yang menarik. Jadi Cici ini atau wanita ini adalah seorang yang percaya Tuhan, tapi dia suaminya belum percaya. Lalu dia bertanya sama Tuhan, kenapa saya bisa penyakit ini, kapan saya sembuh gitu ya. Akhirnya singkat cerita saudara, karena dia sakit, akhirnya dia datang ke gereja. Saya masih ingat dia kalau ke gereja itu bawa satu bekal, makannya sop dan lain sebagainya, selalu pakai baju dingin, gak kena AC dan lain sebagainya ya. Kadang-kadang pakai penutup kepala. Dia datang ke gereja dan akhirnya dia sangat lebih sungguh cari Tuhan di gereja kami. Lalu singkat cerita, suaminya mulai nganter. Awal-awal suaminya nganter aja nunggu di mobil saudara, karena dia gak mau. Lama-lama, apa salahnya masuk. Akhirnya dia masuknya, kan kami dulu di ruko itu ibadah lantai 2, lantai 3 itu pakai screen. Jadi ya udah saya nonton aja lewat screen, daripada saya nunggu di mobil kan, bensin nanti habis. Waktu itu belum mahal juga saudara, tapi bensinnya boros nanti nunggu di mobil. Akhirnya di lantai 3 deh. Akhirnya saudara, di dalam sakitnya wanita ini atau Cici ini, suaminya bisa mengenal Tuhan. Dan akhirnya Cici ini dipanggil Tuhan. Dan sebelum dia dipanggil Tuhan, dia bilang ke kami, saya baru ngerti kenapa saya bisa sakit ini. Diizinkan Tuhan untuk sakit ini, supaya suami saya bisa percaya sama Tuhan. Dan dia bilang, perjuangan saya, sakit penyakit saya, dia bilang kalau anak muda sekarang worth it, layak, supaya suami saya bisa diselamatkan dan keluarga saya diselamatkan. Dan gak lama, suaminya juga dipanggil Tuhan ketika COVID. Jadi perjuangan ibu ini, dia tanya Tuhan kenapa? Dia cari kehendak Tuhan. Akhirnya Tuhan bilang, ayo ke gereja dan lain sebagainya. Dan akhirnya suaminya yang begitu keras, dan saya tahu suami ini sangat keras, dia akhirnya menerima Tuhan Yesus, akhirnya dibaptis. Dan sebelum dia meninggal, dia sebenarnya sudah mau ikut untuk menjadi PDP, melayani Tuhan. Dan saya sangat bersuka, berarti dia bertobatnya sungguh-sungguh saudara. Dia mau melayani Tuhan, tapi Tuhan lebih panggil lebih dahulu sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi sebelum bertindak, kita harus berdoa. Kita harus ikut caranya Tuhan, bukan caranya kita. Kadang kita, ya mungkin saya sebagai orang yang sudah beberapa kali ada pengalaman untuk mengurus beberapa proyek. Kadang-kadang saya mikir, aduh saya bisa Tuhan. Tapi kadang-kadang Tuhan kasih saya pengalaman yang saya gak punya clue sama sekali untuk ngerjain ini. Dan kayak Tuhan kasih impresi, nah kan gak bisa kan gitu. Makanya berapa kali sering saya harus berdoa, harus berlutut, harus sambil saya di dalam perjalanan, saya terus berdoa, Tuhan tolong saya. Saya harus bicara apa nih? Saya harus ketemu sama siapa dan lain sebagainya. Dan selalu Tuhan kasih jawaban itu lebih dari yang saya pikirkan. Ketika saya menengok ke belakang,
kalau bukan Tuhan memang gak bisa nih begini. Kalau bukan Tuhan yang nunjukin saya jalan begini, gak bisa saya ketemu sama orang yang ini dan lain sebagainya. Jadi fokus kepada Tuhan, apapun yang menjadi permasalahan saudara, fokus kepada Tuhan. Ada cerita seseorang muda, dia sedang mau belajar tentang bagaimana mengenal Tuhan. Lalu dia bilang sama seorang guru, seorang hamba Tuhan, saya hidup selalu penuh dengan masalah. Bagaimana saya bisa mengatasi atau melewati masalah itu? Saya hidupnya banyak masalah. Terus hamba Tuhan ini bilang, coba kamu bawa lilin ini. Jadi hamba Tuhan ini kasih lilin, dinyalakan. Coba kamu malam nanti kamu keliling di gereja, di sekitar gereja ini kamu keliling. Lalu tapi kamu jaga api ini jangan sampai padam. Kamu jaga ya, kamu keliling dan kamu jaga sampai masuk ke tempat ini lagi, tidak boleh padam. Lalu oke. Akhirnya anak muda ini keliling, melilin ini, lalu besok paginya ditanya, kamu sudah melakukannya itu? Sudah. Lalu gurunya ini bilang ke anak muda ini, apakah kamu melihat lukisan yang indah di depan ketika kemarin malam? Oh tidak. Apakah kamu melihat ada hiasan yang indah di depan, di dekat kolam? Tidak, saya nggak lihat. Apakah kamu melihat ada hiasan yang indah di belakang gedung ini? Oh, saya nggak lihat. Itulah hidupmu. Karena kamu terlalu fokus kepada masalah. Kamu nggak bisa melihat sesuatu yang indah yang Tuhan sediakan di hadapan kamu. Karena kamu terlalu fokus kepada lilin itu. Jadi saudara, apakah kita fokus kepada lilin? Apakah kita bisa melihat janji Tuhan di dalam hidup kita? Karena kalau kita selalu fokus kepada masalah kita nggak bisa melihat kuasa Tuhan. Kita nggak bisa melihat jalan-jalan Tuhan. Padahal jalan Tuhan itu ada di hadapan kita. Padahal Tuhan itu udah kasih semuanya di dalam kehidupan kita. Di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab. Di dalam janji-janji Tuhan. Jangan fokus kepada lilin, saudara. Jangan fokus kepada masalah, tapi fokus kepada Tuhan. Karena Dia yang sanggup untuk bertindak mengatasi setiap masalah kita. Ada seorang pendaki ketika dia mendaki gunung, jalanan berkabut, dia nggak tahu arah kemana. Pendaki ini tidak berlari. Tidak, yang penting saya tembus saja kabut ini. Saya nggak tahu jalanannya kemana. Tapi seorang pendaki, ia berhenti dan melihat apa saudara? Kompas arah tujuannya. Arah tujuannya mau ke arah mana. Dan dia setia kepada jalanan yang ditujunya melalui kompas itu. Jadi ia berhenti melihat kompas dan memastikan arah sebelum melangkah. Bapak Ibu Saudara, ini juga mengingatkan saya kembali, ketika ada sesuatu dalam hidup kita, apakah kita melihat kompas kehidupan kita, yaitu firman Tuhan, yaitu jalan-jalannya Tuhan. Jalan-jalannya Tuhan banyak sekali saudara yang kita bisa lihat di dalam firman Tuhan. Saya ingat ketika kami kejadian di rumah kami, saudara, kami kan suka pesan paket, saudara. Saudara di sini ada yang suka pesan paket? Banyak ya? Hah? Nggak sedikit ya? Tidak, nggak sedikit kata Ko Tony ya. Jadi sama, kita punya pengalaman yang sama. Jadi paket itu kan kadang-kadang kalau kami rumahnya karena bukan di klaster ya, kalau di klaster kan atau apartemen tuh ada tempat penitipan, nggak bakal hilang. Tapi rumah kami itu ya pagar biasa lah ya pada umumnya. Lalu kami punya satu kotak keranjang gitu ya, keranjang warna biru. Jadi dulu saya pernah tulis gitu, paket taruh di sini gitu. Jadi taruh di itu. Nah, saya nggak mikir bahwa orang baik semua yang ngelihat catatan itu. Saya nggak mikir ada orang jahat yang ngelihat juga. Ya. Jadi pada saat itu ada istri saya pesan paket, kok nggak nyampe-nyampe dia bilang. Istri saya bilang, kok nggak nyampe-nyampe? Coba lihat. Nah kebetulan saya pasang CCTV saudara di depan. Jadi saya tahu paket ini siapa yang ambil gitu ya. Lalu kami cek, datangnya jam berapa di ini? Oh dicek jam segini. Kita cari. Oh saya lihat, ada ibu sama anak mondar-mandir. Tiba-tiba anaknya lari,
Dia ambil saudara paketnya, dibawa. Terus saya bilang sama istri saya, wah paket kita diambil sama orang. Terus saya tanya, isinya apa? Isinya mainan kalau nggak salah ya. Mainan atau abon ya, apa yang saya lupa saya. Abon, oke, abon. Saya suka lupa, biasa laki-laki lupa saudara. Jadi abon, dia pesan abon untuk Josia, lalu hilang gitu. Saya kesel saudara, dalam hati saya ya. Wah ini saya mau print besar-besar mukanya dia, saya tempel di pagar saya. Saya udah mikir gitu, wah ini belum tahu saya siapa nih ya. Saya taruh di saya pampang nih, wajah pencuri, dalam hati saya gitu saudara. Lupa jadi hamba Tuhan nih pada saat itu ya. Wah saya kesel gitu, wah beraninya dia ya. Terus saya bilang sama istri saya, gimana nih? Ya udah diambil, bagaimana gitu ya. Terus saya kasih unjuk ke RT, bukan ke RT sih, ke sekretaris RT. Ini nih orang ini. Saya panggil security di gang saya gitu. Ini kamu lihat, kenal gak orang ini dan lain sebagainya. Saya cari semua ya. Sampai rumah saya capek gitu ya. Tuhan bilang, buat apa sih kamu? Dia bilang gitu. Kayak begini, buat apa sih urusan abon aja kamu gitu. Bener juga ya dalam hati saya gitu. Terus Tuhan, saya ingat kata-kata almarhum papa saya. Jadi papa saya dipanggil Tuhan tahun 2018. Beliau prinsipnya gini, kalau ada orang yang nyakitin kita, ada orang yang berbuat salah sama kita. Yang pertama, ampuni. Ampuni saudara. Ampuni. Gampang gak? Susah. Ya kan? Saya yang jawab aja deh. Susah mengampuni orang yang menyakiti kita. Perlu waktu. Yang kedua, doain. Doakan. Supaya dia punya tidak menyakiti lagi. Semoga dia punya pekerjaan yang baik, keluarganya harmonis dan lain sebagainya. Doakan orang yang menyakiti kita. Yang ketiga, kalau ada kesempatan, kita berkati. Bayangkan, orang yang menyakiti kita mengampuni, kita doakan, kita berkati. Dan impresi yang sama Tuhan bilang gitu, ayo praktekkan, ampuni. Wah Tuhan, ini sih gak bisa diampuni Tuhan kalau menurut saya gitu ya. Pada saat itu, cuman saya berdoa sama Tuhan, Tuhan ya udah aku mau ampuni Tuhan. Oke, aku ampuni. Aku ampuni supaya aku gak ada perasaan yang kesel lagi sama orang itu. Yang kedua, Tuhan bilang doakan. Wah, doakan apa Tuhan? Ya doakan supaya abon itu dimakan sama dia menjadi berkat. Bayangin saudara. Impresi Tuhan gitu, doakan. Supaya apa Tuhan? Doakan supaya dia celaka atau gitu. Biasa kan kita gitu ya, supaya dia, Tuhan kaulah hakim yang adil gitu ya. Tapi Tuhan bilang, doakan supaya jadi berkat. Ya kan? Ya udah saya berdoa, Tuhan supaya abon itu dimakan penuh dengan sukacita. Ada damai sejahtera. Aneh juga sih saya pikir berdoa gitu ya, tapi Tuhan biar abon ini boleh jadi berkat buat mereka. Saya gak mau ini menjadi kutuk, tapi ini jadi berkat. Susah saudara ketika doa itu. Tapi ketika saya selesai berdoa, Tuhan kasih damai sejahteranya lebih lagi. Dan saya sharing ke istri saya, sayang yuk kita doain dia yuk, yang ngambil tadi. Akhirnya kami doakan dia, supaya dia tidak mengambil lagi saudara ya kan. Supaya dia dapat kerjaan, supaya yang anak kecil itu juga nggak dimanfaatkan lagi dan lain sebagainya, dia bisa hidup dengan layak dan lain sebagainya ya. Jadi kita doakan. Kenapa? Karena saya mau fokus kepada berkat Tuhan. Apalah arti abon ya, mungkin 20.000, 50.000, tapi mungkin bagi dia sampai dia mesti ngambil paket orang saudara. Berarti kan butuh banget. Biarlah itu bisa dinikmati, dia menjadi berkat. Dan saya percaya Tuhan mengembalikan itu berkali-kali lipat di dalam kehidupan saya. Ketika saya melepaskan doa, melepaskan berkat. Ada aja berkat Tuhan yang kalau saya mikir, iya Tuhan ya, ngapain sih saya ngurusin soal abon gitu. Malah kalau perlu saya sediain aja abon di depan kayaknya. Biar diambilin lagi sama orang gitu ya. Tapi enggak saudara. Jadi saya belajar dari hal itu adalah saya berkati dia. Tapi saya juga harus pintar saudara. Jadi saya cabut tulisan itu, pakai taruh di sini saya cabut, lalu saya turunin keranjangnya ke bawah. Supaya orang gak bisa ambil, tapi orang bisa. Gitu. Jadi pelajarannya ada 2. Jadi saya gak mau jatuh dalam lubang yang sama. Saya cabut tulisan itu, lalu saya tutupin di depan agak bawah. Gitu saudara. Jadi fokuslah kepada Tuhan.
Bukan fokus kepada masalah atau orang yang menyakiti kita atau orang yang berbuat salah kepada kita. Karena kalau ketika kita mengingat itu terus, fokus kita pasti akan fokus kepada orang itu. Semakin kita pikirin, semakin nyebelin dia ya. Semakin kita pikirin, kok semakin rese sama kita gitu. Tapi ketika kita fokus sama Tuhan, pasti Tuhan yang membela kita. Amin. 1 Samuel 30 ayat 18 sampai 19. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu, juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak-anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka. Semuanya itu dibawa Daud kembali. Bayangkan saudara, tidak ada yang hilang. Kalau Tuhan mau membalikan hidup kita, tidak ada yang hilang saudara. Amin. Kalau kita berpikir Tuhan, kayaknya saya salah waktu itu. Bagian kami dirampas sama orang. Tapi ketika kita membaca, kita tahu bahwa Daud menerima kembali. Tidak ada satupun yang hilang. Kita pun juga bisa berdoa yang sama saudara. Tidak ada yang hilang pada mereka. Jadi sebelum perjalanan ini, Daud mengejar gerombolan Amalek itu dengan 600 orang saudara. 600 orang, tetapi di tengah perjalanan kalau kita tadi lihat map yang tadi, dari Ziklag ke Amalek itu melewati sebuah sungai. Sungai Besor namanya. Ketika melewati sungai itu, ada 200 orang dari 600 pasukan itu, 600 pasukannya kelelahan. Daud, kami gak sanggup lagi, kami nunggu di sini aja. Lalu Daud memberi izin, oke, kamu nunggu di sini, kami akan lanjut mengejar gerombolan dari Amalek. Jadi Daud dengan 400 orang, mereka membinasakan, mereka menghancurkan gerombolan Amalek ini. Sampai tunggang langgang, sampai mereka meninggalkan jarahannya. Sampai mereka meninggalkan tawanannya saudara, berarti kan takut banget ini orang-orang Amalek ini. Mereka pergi, sampai semuanya ditinggalkan dan akhirnya mereka kembali. Tapi yang menarik adalah ketika selesai, orang-orang yang 400 itu kan bilang, yang 200 gak usah dikasih karena mereka gak ikut berperang. Iya kan? Orang yang 400, kita udah susah-susah loh Daud, ngapain yang 200 biarin aja dapat ya sekira-kiranya aja lah kalau kita mau kasih gitu ya. Tetapi di ayat 23 Daud berkata, janganlah kamu saudara-saudaraku berbuat demikian dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Sebab ia telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita. Siapa yang mau mendengarkan kamu dalam perkara ini? Sebab sebagian orang yang tinggal di dekat barang-barang adalah sama seperti bagian orang yang pergi berperang. Itu akan dibagi sama-sama. Jadi Daud, dia gak kesel sama yang 200. Ya, kalau kita mungkin kesel kan sama orang yang kalau lagi seneng mau deket. Kalau lagi mau susah, mau perang, kita capek nih, sorry deh. Gitu kan ya. Mungkin kita dihadapi sama orang-orang yang begitu saudara. Tetapi Daud, dia punya hukum kasih karunia. Jadi pendeta Krisman Usama itu sering bilang bahwa Daud ini orang perjanjian lama, tapi gaya hidupnya mengenal Tuhannya itu perjanjian baru. Jadi dia tahu bahwa kasih Tuhannya kayak gitu. Enggak beda-bedakan. Lalu dia bilang akan dibagi sama-sama. Tuhan mampu memulihkan bahkan lebih dari yang hilang. Jadi Daud dia gak hanya pulih, dia dapat hal-hal yang dia punya secara materi. Tetapi Daud dia menunjukkan kembali bahwa dia punya karakternya Tuhan. Dia menunjukkan kembali bahwa Daud adalah orang yang hatinya dekat sama Tuhan. Menerima kehilangan dengan sudut pandang yang benar. Jadi Daud ketika dia dapat kembali itu, dia gak ikut-ikutan, wah iya benar nih buat kita aja nih. Buat kita aja nih, yang 200 udahlah kasih sekadarnya aja. Tapi dia menunjukkan kembali lagi bahwa sudut pandangnya benar, sudut pandang Tuhan. Di dalam kehidupan kita, masalah itu terjadi karena Tuhan mau memberkati kita. Kadang-kadang sulit kita terima, tapi masalah itu datang karena ada berkat di baliknya.
Goliat itu datang. Kenapa? Karena Tuhan mau mempromosikan Daud. Ketika Daud mengangon, kalau saya bilang ngangon ya, menggembalakan ya. Menggembalakan kambing domba yang hanya 2-3 ekor ya kalau kata saudara-saudaranya ya. Dia lawan beruang sama singa saudara. Kalau saya balik lagi, kalau saya membayangkan saya Daud gitu ya. Ada beruang, ada domba. Saya kasih aja dombanya nih satu deh. Saya kabur, bener gak saudara? Tapi Daud enggak. Daud tahu Tuhan yang menolong dia. Dari masa mudanya dia tahu bahwa Tuhan yang menolong dia. Ada singa. Oh kalau beruang masih boleh lah ya, mungkin jalannya lama gitu ya. Singa kan cepat saudara. Tetap dilawan sama Daud. Dan itu juga dia lihat ketika ada Goliat, ada masalah besar. Dia lihat enggak Goliatnya, tapi dilihat Tuhannya. Ini juga menjadi perenungan buat saya, karena di depan saya banyak tantangan yang harus saya hadapi, banyak pekerjaan, tapi saya mau lihat Tuhan yang besar yang ada di dalam hidup saya. Saya gak mau lihat masalah yang besar, karena semakin lihat masalah semakin takut. Bayangin orang Israel itu setiap hari makin takut saudara. Ketika dilihat, gue lihat kan pagi petang nantangin bangsa Israel. Ketika masalah itu ada, semakin takut. Tapi ketika masalah itu udah jatuh, udah kalah, udah dipenggal sama Daud, udah gak ada ketakutan lagi. Jadi saudara, masalah itu ada dalam kehidupan kita untuk mendatangkan berkat. Dan jangan lupa, seperti Daud, ketika ada berkat, kita juga harus menyalurkan berkat itu kepada orang lain. Jangan stop sampai di kita aja. Ada 2 perbedaan air sungai yang mengalir, kelihatannya bersih, tetap jernih. Karena apa? Mengalir terus. Tetapi sebuah kolam yang hanya menampung air, lama-lama bisa menjadi keruh. Saudara, dalam hidup kita jadilah seperti air sungai yang mengalir, yang tetap jernih. Ketika Tuhan memberkati kita, kita mengalirkan berkat itu untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika kita mendapat jabatan yang baru, di dalam bisnis, di dalam pekerjaan kita, berarti kita harus membagikan berkat lebih banyak lagi buat orang-orang yang ada di bawah kita. Ketika kita dipercayakan mempunyai keturunan, mempunyai anak, terus kita boleh jadi berkat untuk anak kita. Ketika kita dipercaya Tuhan, ada pelayanan baru, jadilah berkat di dalam pelayanan itu. Bukan untuk kita menerima berkat dan kita menyimpannya untuk diri kita sendiri, tetapi berkat Tuhan untuk kita berikan kepada orang lain. Bayangkan saudara ketika buah, kalau kita anggap berkat Tuhan adalah sebuah buah ya, buah mangga gitu ya. Buah mangga yang kita makan, pasti ada bagian yang kita gak makan saudara. Contohnya gini, buah atau berkat yang Tuhan kasih ke kita, ada bagian dari buah itu untuk kita tabur. Jadi ada bagian apa yang kita punya di dalam kehidupan kita ini adalah kita harus tabur. Kenapa? Kita gak makan biji dari buah itu, benar gak? Mangga kita gak makan bijinya, kita harus tanam kembali. Rambutan, kita gak makan bijinya, kita tanam kembali. Sama dengan berkat Tuhan. Kita dapat berkat Tuhan, wah Tuhan ini buat saya nih satu buah ini. Tapi Tuhan bilang, itu ada benihnya, itu ada bijinya yang harus kamu tabur. Artinya apa? Apa yang kita terima, apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, ada bagiannya untuk orang lain. Ada bagiannya untuk pelayanan. Ada bagiannya untuk melayani orang. Jadi jangan simpan buah itu untuk diri kita sendiri. Simpanlah berkat Tuhan untuk kita salurkan buat orang lain. Karena hukumnya begitu saudara. Hukumnya begitu. Kesimpulannya, Bapak Ibu, yang pertama, kuatkan hatimu di dalam Tuhan. Bukan dalam keadaan atau kemampuan kita. Kita punya skill, mungkin kita dikarunia Tuhan talenta yang luar biasa. Tetapi jangan kuatkan kita di dalam hal-hal yang kita punya. Tetapi apa yang Tuhan punya. Ketika semua tampak hilang, Tuhan tetap menjadi sumber pengharapan kita. Yang kedua, berdoalah sebelum mengambil keputusan. Jangan setelah mengambil keputusan, setelah jatuh bangun baru, Tuhan tolong saya. Dari awal lah,
ketika kita mau melakukan sesuatu. Sepakat. Saya selalu sama istri saya, kami mau memutuskan makan dimanapun ya, kita sepakat dulu. Mau makan di mana nih hari ini gitu ya. Kami mau pergi kemana? Sepakat dulu. Mau kemana? Jangan udah jalan dulu bingung. Mau kemana nih? Kelapa Gading apa ke Pluit? Jauh saudara. Nanti udah mau nyampe Kelapa Gading, jangan deh, enakan yang di Pluit tuh. Balik. Sepakat. Dalam hidup ini harus ada sepakat. Jadi yang paling baik adalah sepakat sama Tuhan. Berdoa apa artinya? Berdoa kita sepakat sama Tuhan. Tuhan, ada proyek ini Tuhan yang pimpin. Banyak kesaksian dari teman-teman kami, mereka berdoa sama Tuhan ketika mau melanjutkan kuliah. Kuliah di mana nih Tuhan? Tuhan kasih kasih kerinduan untuk anak ini perempuan untuk kuliah di luar negeri. Tapi papa mamanya nih paling nggak bisa nih kalau anaknya ke luar negeri, takut jauh gitu ya. Akhirnya dia, ya udah, papi mami aku mau berdoa. Akhirnya dia berdoa. Papi maminya kan biasa ya, mencari cara bagaimana dia nggak bisa ke luar negeri gitu kuliahnya. Akhirnya papi maminya bilang, oke boleh kamu ke luar negeri, tapi kamu harus dapat beasiswa. Itu tandanya kalau kamu boleh pergi ke luar negeri. Wah mamanya udah bilang, kan gak mungkin ya gitu. Tapi anak ini, dia resilient, dia sangat tekun. Ketika dia tahu papa mamanya bilang gitu, dia bilang, Tuhan aku tempatkan kerinduan ini ke dalam tangan Tuhan. Kalau jalan Tuhan, terjadilah saya dapat beasiswa. Papa mamanya kaget saudara, ternyata anak ini dapat beasiswa. Jadi dia kuliah di New Zealand. Minggu lalu mereka berangkat, akhirnya mereka anak ini kuliah di New Zealand dapat beasiswa saudara. Dan dapat beasiswanya itu kalau dihitung-hitung, saya hitung-hitung, besar juga ya gitu. Jadi puji Tuhan dia dapat beasiswa dan anak ini diizinkan Tuhan untuk kuliah di luar negeri. Papa mamanya sampai nangis, aduh memang kalau jalan Tuhan ya kita nggak bisa nggak bisa ngalang-ngalangin dia bilang. Jadi saudara, kalau sudah jalan Tuhan, tidak ada orang yang bisa menghalangi jalan Tuhan saudara. Bukan akhir sampai Tuhan bilang akhir. Jadi kadang kita bilang, aduh Tuhan ini kayaknya udah akhir nih. Seperti kisah Daud, bisa aja dia bilang, Tuhan ini akhir hidup saya udah mau dirajam nih sama pasukan saya. Tapi Daud tahu bahwa dia berlari kepada Tuhan, dia kembali kepada Tuhan. Jadi doa bukan pilihan terakhir saudara, melainkan langkah pertama orang percaya. Saya ingat almarhum papa saya juga selalu begitu. Ketika saya sakit perut mau ke dokter gitu, mau ke rumah sakit dirawat gitu ya. Selalu dia bilang, ayo kita doa dulu di kamar. Tuhan kau sembuhkan jamaah. Kalau kami mau berobat juga berkati dokter perjalanan dan lain sebagainya. Kami langsung berdoa. Dan itu bukan buat saya doang. Jadi papa saya itu selalu kalau ketemu sama saudara kami baru kemarin ada kondangan saudara, dulu tinggal serumah sama kami. Dia bilang ketika papa saya meninggal, saya paling ingat dia panggil papa saya tuh Om Papa. Jadi kan karena saya panggilnya Papa, dia panggil Om, jadi digabung Om Papa. Ya, jadi dia bilang, saya paling ingat kalau Om Papa tuh kalau kita mau pergi keluar kota dan lain sebagainya selalu berdoa. Jadi semuanya awali dengan doa. Awali dengan doa. Yang ketiga, percayalah bahwa Tuhan sanggup memulihkan. Lalu jadilah saluran berkat. Jadi jangan buat kita sendiri. Kita yakin nih, wah Tuhan pulihkan. Ketika kita udah dipulihkan, ya udahlah Tuhan. Gak apa-apa untuk saya sendiri. Tapi enggak, jadilah saluran berkat. Tuhan tidak hanya mengembalikan apa yang hilang, tetapi juga membentuk hati kita untuk memberkati orang lain. Bapak Ibu Saudara, di dalam sakit penyakit, ada di gereja kami juga, beliau ini baru sembuh dari penyakit. Dia bingung waktu sakit juga, dia berobat ke Penang berapa kali selama mungkin perjalanan dia berobat itu 1 sampai 2 tahun di Penang. Dia tanya sama Tuhan, ketika udah sembuh ini, apa yang Tuhan mau ajar ke saya sih? Gitu ya. Terus Tuhan jawab, jadilah berkat. Wah, maksudnya apa jadilah berkat dan lain sebagainya. Kami cerita-cerita dan dia sadar bahwa dia mengalami hal itu untuk dia boleh menjadi berkat untuk orang yang mengalami hal yang sama. Jadi Bapak Ibu kalau di sini ada yang mengalami hal yang sulit, Tuhan tolonglah orang lain juga.
Kalau saudara ada yang sulit dulu, waktu kerja, cari kerja. Ternyata ada orang yang tolong, ada Tuhan tolong. Jadilah jawaban buat orang yang cari kerja juga. Saya ingat gembala kami, Pak Johan, Ko Johan itu, dulu dia hidupnya susah. Mau sekolah dia harus bekerja dagang kue, baru dia bisa sekolah. Dan sampai sekarang dia pakai kesulitannya itu. Mungkin kelemahannya itu pada saat itu untuk menjadi kekuatan dia sekarang. Dia gak mau lihat ada anak jemaat yang gak bisa sekolah. Dia mau seluruh satu lingkungan yang dekat gereja kami, jangan ada anak yang sekolah. Jangan ada anak yang tidak sekolah. Terima kasih. Berarti masih memperhatikan. Gak boleh ada anak yang gak sekolah, gak boleh. Harus sekolah dan lain sebagainya. Jadi jadilah pertolongan Tuhan, jadilah berkat Tuhan yang udah kita terima. Menjadi berkat buat orang lain. Saya undang pemusik dan worship leader untuk maju ke depan. Poin terakhir saudara, ini baru saya tambahkan tadi pagi. Di dalam 1 Samuel 30 ayat 9 sampai 10. Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Besor. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu berhenti di sana. Jadi saudara, kita harus tahu bahwa tidak semua orang bisa ikut sampai tujuan. Kita nggak bisa. Saya nggak bisa memaksakan. Kadang di gereja kami juga ada pelayan yang undur, ada jemaat yang juga undur. Dan kita tahu bahwa nggak semua orang bisa ikut kita sampai tujuan yang Tuhan tetapkan. Kenapa? Karena kita perlu orang yang sepakat ikut dalam perjalanan kita. Jadi saya berdoa supaya dalam pelayanan kita, di dalam kehidupan kita, suami istri, kita ada kata sepakat. Kenapa? Karena 400 orang ini, dia sepakat sama Daud. Ayo kita kejar bangsa Amalek. Tapi 200 ini enggak, ya enggak apa-apa. Tapi di dalam kehidupan kita harus ada kata sepakat. Suami istri adalah satu. Ini tambahan aja saudara. Suami istri adalah satu. Saya selalu bilang ketika ada kesalahan dari salah satu dari kami, yang salah berdua. Jadi saya gak bisa nyalahin salah satu dari kami. Saya gak bisa bilang sama istri saya, kamu salah. Enggak, karena kalau dia salah, saya pun salah. Begitu juga sebaliknya. Ketika saya melakukan kesalahan, istri saya gak pernah bilang, salah kamu tanggung sendiri. Gak pernah. Dia selalu bilang, apa yang bisa aku bantu. Saudara, kesepakatan itu penting dalam mengikut Tuhan. Kita pun sama, ketika kita berdoa sama Tuhan, Tuhan saya mau sepakat sama Tuhan. Karena ketika kita sepakat sama Tuhan, kita bersepakat sama Tuhan yang baik, Tuhan yang besar, Tuhan yang mampu melepaskan kita dari segala jerat masalah yang kita hadapi. Amin saudara. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Aku Punya Tuhan Yang Besar, Ku Hidup Karena Percaya. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan, seluruh hidupku. Yes Tuhan, dalam genggaman-Mu aku punya Tuhan. Aku punya
Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Amin, ini doa kami Tuhan. Yang sabar Ini deklarasi iman kami. dan Sanggup menepi imanku bersepakat percaya kuasanya. Kami Ku terima terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang Ku terima sekarang kemenangan. kemenangan darimu. Oh, sekali lagi saudara. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih. Tuhan, kami percaya kami punya Tuhan yang besar. Tuhan yang berjanji dan sanggup menggenapi Tuhan. Dalam setiap masalah kami, dalam setiap rintangan kami, kami mau menguatkan hati kami kepada Engkau Tuhan. Sang pemberi hidup kami, pemilik hidup kami. Dan kami percaya kalau kami milik Tuhan, Tuhan akan menjaga hidup kami. Burung pipit di udara Kau beri makan, bunga bakung Kau dandani Tuhan. Kami biji matamu, pasti Kau akan jaga kami. Penyertaan Tuhan sempurna. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk jemaat GB Cibunar, GB Peniel. Biar Tuhan apapun yang boleh dialami, boleh dihadapi oleh jemaat-Mu di tempat ini, semua seturut dengan rancangan-Mu dalam kehidupan kami semua. Kami percaya ada pertolongan-Mu Tuhan. Kami percaya ada penyertaan-Mu Tuhan. Kami percaya ada janji-janji-Mu Tuhan yang tergenapi di dalam kehidupan kami semua. Tuhan, firman Tuhan sudah selesai pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus-Mu terus berbicara kepada kami sehari demi sehari. Karena kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kami. Kami tidak akan terjatuh. Kami akan berjalan sesuai dengan rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk segenap pengurus, tim penggembalaan, gembala sidang, juga gembala senior di tempat ini. Tuhan, terus pimpin, berikan kesehatan, kekuatan, kemampuan yang daripada Tuhan untuk dapat menggembalakan, memimpin jemaat dengan takut akan Tuhan, dengan sesuai dengan visi yang Tuhan tanamkan di gereja ini. Semakin banyak jiwa yang boleh dimenangkan, mengenal Engkau Tuhan, Injil Tuhan diberitakan, dan nama Tuhan dipermuliakan di dalam pelayanan gereja. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan doa syukur kami, ucapan syukur kami ke dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah penebus dan penyelamat kami yang hidup. Haleluya, bersama-sama jemaat kita katakan amin, amin, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, saya percaya kita semua terberkati dengan firman Tuhan pagi hari ini, amin. Sekarang tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik kepada para pelayan. Pundi-pundi dipersilakan. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengangkat persembahan kita dan bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami ucap syukur buat kasih setiamu Tuhan dan berkat yang kau berikan kepada kami. Dan sekarang kami akan memberikan yang terbaik Tuhan, biarlah persembahan ini menjadi berkat bagi gerejamu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberi dengan sukacita, sama-sama katakan amin. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau.
kita akan melihat pengumuman untuk ibadah sepekan. Puji Tuhan. Kita semua diberkati firman Tuhan, amin. Puji Tuhan, terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Madia Justin yang sudah bersedia melayani di tempat kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati keluarga, istri dan anak-anak, memberkati pelayanan, juga pekerjaan atau usaha dari Pendeta Justin. Haleluya. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Ada beberapa yang tidak hadir ya, bahkan nonton bola atau gimana ya. Ada pertandingan bola soalnya. Mari kita berdoa Bapak Ibu dikasih Tuhan. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini karena Tuhan berkenan hadir melawat kami dalam ibadah kami pada hari ini. Engkau telah bertahta di atas puji-pujian kami, dan Kau melawat kami dengan kebenaran firman-Mu lewat hamba-Mu Pendeta Justin Anugrah. Terima kasih, biarlah firman ini tidak lalu begitu saja, tapi firman ini boleh menjadi ingat-ingatan kepada kami, dan firman ini boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah situasi dunia saat ini yang banyak tekanan, banyak masalah, banyak tantangan, Tuhan, kami butuh kekuatan yang dari Tuhan. Kami harus bisa bertahan, kami harus kuat, dan firman ini boleh menguatkan kami, menghibur kami, bahwa kami punya Tuhan yang besar. Namun seringkali Tuhan itu hanya sebatas pengakuan di bibir kami bahwa kami punya Tuhan yang besar. Tetapi ketika ada masalah, ketika ada tantangan, ketika ada pergumulan, kami seringkali khawatir, takut, tertekan dalam hidup kami. Karena kami lupa bahwa kami memiliki Tuhan yang besar. Kami seringkali lebih fokus kepada masalah, pada tantangan, pada pergumulan, kepada peperangan rohani yang sedang kami hadapi. Tapi pagi hari ini Tuhan mengingatkan kami dengan kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu, agar kami tidak fokus kepada masalah, tidak fokus kepada lilin. Kami fokus kepada Tuhan yang besar, yang sanggup menolong kami, Tuhan yang besar, yang sanggup menggenapi setiap janji-janji-Mu, Tuhan yang besar, yang sanggup menolong kami, Tuhan yang besar, yang sanggup memberi jalan keluar bagi kami, Tuhan yang besar, yang sanggup memberi kemenangan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Tuhan memberkati hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai pada pagi hari ini untuk menyampaikan isi hati-Mu, menjadi juru bicara-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu, berkati istri dan anak-anak, berkati pelayanan, berkati pekerjaan, berkati usaha dari hamba-Mu ini Tuhan, dengan berkat yang berlimpah-limpah seturut kekayaan dan rahmat-Mu di dalam Kristus Yesus, anak-Mu yang tunggal itu. Terima kasih Tuhan. Berkati semua juga hamba-hamba Tuhan yang melayani pada pagi hari ini. Berkati WL, singers, berkati para imam musik, berkati tim multimedia. Tuhan memberkati penyambut jemaat. Tuhan memberkati yang menjalankan pundi-pundi. Tuhan memberkati para pendoa syafaat. Tuhan memberkati semua yang terlibat dalam pelayanan dalam bentuk apapun Tuhan. Bahkan Tuhan memberkati juga juru parkir di depan Tuhan yang membantu jemaat-Mu memarkir kendaraannya. Tuhan juga memberkati mereka. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih. Tuhan memberkati semua jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan juga mengerti setiap pergumulan, tantangan, masalah yang mereka sedang hadapi. Tuhan, kami percaya mereka sudah berjumpa dengan Tuhan dan mengalami Tuhan pada pagi hari ini, sebab tempat ini adalah peniel. Di sini ada wajah Tuhan. Oh Tuhan, di sini ada telinga Tuhan yang siap mendengar mereka, bahkan keluh kesah mereka yang tidak terucapkan pun Tuhan mendengar. Dan di sini ada mata Tuhan yang selalu tertuju kepada setiap kami, dan ada hati Tuhan, hati yang selalu penuh dengan belas kasihan. Oh Tuhan, dan belas kasihan itu akan disertai dengan tangan yang terulur untuk menolong kami. Karena itu kami percaya anak-anak-Mu yang sudah hadir pada pagi hari ini, mereka tidak akan sama ketika mereka pulang dengan pada waktu mereka datang. Mereka yang datang Tuhan penuh dengan kekhawatiran, ketakutan. Pada nanti mereka pulang Tuhan, mereka pulang dengan membawa pengharapan yang baru. Mereka yang datang dengan putus asa Tuhan, mereka akan pulang juga dengan pengharapan yang baru dan kemenangan yang dari Tuhan. Mereka yang berbeban berat Tuhan, mereka pulang dengan membawa kekuatan yang baru dari Tuhan, sehingga mereka dapat berkata segala perkara dapat aku pikul, dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya. Anak-anak-Mu yang tidak bisa hadir dimanapun mereka berada, kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Mereka yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mereka. Mereka yang lemah Tuhan memberi kepada mereka kekuatan. Khusus untuk Tante Sugeng kami terus bawa dalam doa. Kiranya Tuhan akan selalu juga menolong hamba-Mu ini Tuhan, memulihkan hamba-Mu, sehingga pada waktunya, pada waktu Tuhan, Tante Sugeng kembali dapat bersama-sama dengan kami beribadah di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi Indonesia, dan kami juga percaya Indonesia ada di dalam kedaulatan Tuhan. Karena itu kami menyerahkan bangsa ini, apapun persoalan bangsa ini. Oh Tuhan, kami percaya semua ada di dalam kontrol Tuhan. Karena itu Tuhan, kami percaya pada waktunya Tuhan, Tuhan juga akan memulihkan bangsa kami. Kami doakan pemimpin-pemimpin kami, baik Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan semua anggota kabinetnya. Biar Tuhan memberkati, biar Tuhan juga tolong Bapak, biar setiap kebijakan yang Presiden atau Wakil Presiden atau pemerintah kami keluarkan, kiranya kebijakan-kebijakan yang mendatangkan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kalau sebentar ya Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami tinggalkan bait-Mu yang kudus ini, kami kembali ke tempat kami masing-masing. Sebagaimana Tuhan menyertai ketika kami datang, demikian kiranya Tuhan menyertai ketika kami pulang. Mara bahaya, celaka, bahkan maut, kami tolak batalkan semua itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kami boleh tiba di tempat kami masing-masing dengan tidak kurang satu apapun, dan tiba dengan penuh sukacita dan damai sejahtera yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan selalu mengucap syukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Haleluya. 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 Mari kita berdoa doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Sebab
Tuhan menghadapkan dan menyinarkan wajahnya kepadamu. Karena itu arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah engkau dengan membawa segala berkat, rahmat dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Bapa di dalam surga. Damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus yang melampaui akal manusia memenuhi hati dan pikiranmu. Penyertaan dan urapan Roh Kudus melimpah atasmu mulai pagi hari ini bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menyongsong kita semua di awan yang permai. Terimalah semua berkat ini dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang diberkati katakan bersama-sama, amin. Nyanyian pujian bagi Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak